yang menarik dari Ripple itu sendiri, pertama, penggunaan dalam teknologi Ripple. XRP adalah kripto yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi keuangan yang bernama Ripple. Jadi dia menyatakan teknologi keuangan. Ripple itu fokus pada solusi pembayaran antar border gitu ya, dan menjadikan transfer uang lebih cepat dan murah. Itu yang ingin ditawarkan. Jadi ini boleh dibilang seperti sistem transfer dana lah gitu ya. Ya, meskipun saya sudah tidak terlalu muda lagi, mula-mula welcome back di RF channel on YouTube. Ya, banyak statistik mengatakan bahwa cryptocurrency itu lebih diminati oleh orang yang jauh lebih muda dari usia saya sehari ini, di 30 ke bawah. Pada saat ini saya sudah berusia 37 tahun, dan kalau usia di atas saya lebih-lebih lagi katanya lebih jauh untuk berdekatan dengan industri cryptocurrency. Ya, anggaplah saya ini adalah anomali. Saya melihat bahwa cryptocurrency adalah sesuatu hal yang menjadi teknologi yang evolusi baru lah boleh dibilang, karena semangat desentralisasinya. Dan pada hari ini saya punya tema yang saya angkat dari kemenangan salah satu teknologi lah, Ripple lah boleh dibilang, di mana menang sebagian dari battle terhadap regulator SEC di Amerika. Agak basi sih, yaitu di Kamis lalu 14 Juli, dan video ini hampir 1 bulan yang lalu baru saya buat. Tapi rasanya cukup menarik kalau kita mau belajar mengenai si Ripple ini. Why? Karena kalau kita lihat ya, Ripple ini merangsek ke market cap terbesar kelima. Yang pertama adalah masih Bitcoin, kedua Ethereum, 3 adalah USDT, 4 adalah BNB, 5 adalah Ripple. Ini merangsek lumayan banyak koin-koin yang tadinya rame. Misalnya Doge, kesukaannya Om Elon ya, Solana, Polygon Matic ini juga rame juga gitu ya. Tapi akhirnya ada kembali Ripple itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2019 cukup rame. Lalu hari ini menjadi kembali ke market cap kelima, diakibatkan karena dinyatakan oleh SEC menang atas lawsuit yang dibuat terkait dengan si Ripple ini, dimenangkan court karena menurut court Ripple Labs did not violate federal securities law by offering its XRP token on public exchange, di mana BNB digeruduk, Binance US digeruduk, dan ada beberapa seperti Matic juga tidak boleh. Jadi sampai saat ini sepertinya yang masih dianggap cryptocurrency tidak bertentangan dengan SEC itu adalah yang mengambil konsep proof of work, yaitu adalah melakukan tindakan mining. Contohnya seperti Bitcoin itu kan proof of work. Oh, kalau Anda tanya gini, saya pengen tahu dong yang proof of work itu yang mana sih Ryan gitu ya. Ini caranya bisa, coba ya. Aduh, cara ngetik gini. Coin market cap proof of work. Nah, di sini kuahnya ini dia. Nah, ini based on bukan begini. Ini POW ya, betul ya? Ya, ini POW. Ini atasnya udah POW, sorry. Ya, top POW tokens by market capitalization. Ya, saya tahu Anda jeli di sini. Ryan, kalau tadi Ryan bilang bahwa SEC melegalize daripada Bitcoin dengan proof of work-nya, buktinya apa? Ya, ada yang namanya ETF token dari Bitcoin di Amerika. Sudah ada rilis, ada 3 gitu ya. Jadi semacam reksadana. Kalau ETF itu adalah reksadana yang ada underlying-nya adalah Bitcoin, yang bisa Anda beli selama market Amerika Wall Street buka. Itu sama kayak Anda membeli, kalau di Indonesia itu mungkin ETF indeks IDX 30 gitu ya, ataupun ETF emas. Di Indonesia juga tidak ada ETF emas gitu, atau ada namanya DIRE, dana investasi real estate. Nah, kalau yang ETF di Indonesia itu nanti Anda bisa cari yang depannya X
gitu. Sebelum itu saya belajar banyak yang namanya cryptocurrency itu sejak sekitar tahun 2018-an lah boleh dibilang. Saya mengenal kripto dari 2016 dan pada 2018 saya banyak belajar di mining, proof of work. Lalu juga di tahun 2021 saya mengeluarkan buku Strategi Mudah Trading dan Investing pada Cryptocurrency. Kalau Anda ingin belajar cryptocurrency secara perspektifnya adalah trading or investing, nah, Anda coba bisa baca di buku itu. Ataupun Anda ingin belajar dengan kelas dan lain sebagainya, Anda bisa keep in touch dengan tim saya untuk menanyakan jadwal dan juga urutan membaca bukunya. Anda bisa hubungi di 0852 882 6187. Sekali lagi saya ulangi, 0852 882 6187. Saya lanjutkan. Begini. Satu, Bitcoin tadi sudah kita jawab. Nah, Anda akan bilang gini, oh nanti dulu Ryan. Kita kan lagi ngomongnya namanya Ripple nih. Loh, tapi di sini Ripple kok nggak ada? Loh, kenapa tetap dimenangkan oleh lawsuit-nya seperti itu? Nah, ini emang agak sedikit beda ketika kita berbicara mengenai Ripple itu sendiri gitu ya. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa semua yang ada di sini sebenarnya menawarkan berbagai macam inovasi yang berbeda. Jadi anggaplah setiap token ini itu mau membawa sebuah idealisme tertentu. Jadi jelas-jelas kayak Ethereum dan Bitcoin ini adalah dua idealisme yang berbeda. Bitcoin itu mau menggantikan emas dan juga menggantikan keperantaraan sebagai suatu alat bayar, emas 2.0. Ethereum itu ingin membuat orang bisa melakukan development tidak repot-repot kepada yang namanya blockchain. Jadi dia memungkinkan orang lain membangun koin dan juga teknologi dan apapun di atas Ethereum dengan mempopulerkan yang disebut smart kontrak. NFT itu banyak muncul akibat dari pengembangan dari Ethereum itu sendiri. NFT itu berkembangnya gila banget gitu ya. Jadi sampai di situ. Sekarang kita akan coba membahas mengenai si Ripple ini. Kenapa Ripple itu ada teknologi apanya dan dasarnya apa sehingga Ripple bisa dilegalisir lah boleh bilang sama si lawsuit ini boleh beroperasi meskipun belum all ya, baru sebagian daripada tuntutan itu dianggap enggak gitu kira-kira. Oke, kita akan berbicara mengenai Ripple dan kriptonya. Jadi yang kalau kita bicara mengenai Ripple Labs dan lain sebagainya itu adalah teknologinya, perusahaannya lah, company-nya. Sedangkan kalau kriptonya sendiri, cryptocurrency-nya yang masuk ke dalam coin market cap akan disebut sebagai XRP seperti itu. Yang pertama, yang menarik dari Ripple itu sendiri, pertama penggunaan dalam teknologi Ripple. XRP adalah kripto yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi keuangan yang bernama Ripple. Jadi dia menyatakan teknologi keuangan. Ripple itu fokus pada solusi pembayaran antar border gitu ya, dan menjadikan transfer uang lebih cepat dan murah. Itu yang ingin ditawarkan. Jadi ini boleh dibilang seperti sistem transfer dana lah gitu ya. Dan tentunya ini pasti tidak bisa diterima teknologi ini kalau kita bawa ke Indonesia. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan teknologi Ripple, maka mata uang yang ada di dalam si ekosistem si XRP ini yang akan digunakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengenai kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi XRP ini bisa dilakukan, kecepatan transaksinya adalah dengan hitungan detik. Jadi sama seperti Anda kalau transaksi menggunakan QRIS lah boleh dibilang. Dan ini bisa borderless ya, artinya antar tempat lain dengan jarak yang sangat berjauhan. Terbukti ketika saya pakai QRIS di Thailand, itu kadang-kadang ribet juga. Satu adalah merchant-nya belum bisa. Lalu yang kedua adalah jaringannya bermasalah. Transaksinya yang ditembak menggunakan diketik itu tidak bisa, diblok. Sedangkan kalau yang sudah di-scan secara langsung, mesin merchant-nya belum ada di sana. Jadi ada masalah. Apakah Anda tahu juga bahwa QRIS sudah bisa dipakai di Asia Tenggara? Tanpa Anda perlu tukar uang? Bisa, tapi tidak semuanya terima. Ini jadi masalah. Nah, lain daripada itu, ketika kita berbicara pada blockchain, Bitcoin memiliki waktu validasi sampai dengan 10 menit. Bayangkan kalau Anda membayar di kasir dengan menggunakan Bitcoin. Lepaskan dulu masalah biaya transfer. Oke? Biaya transaksi, validasi yang ada kan namanya adalah mining fee gitu ya. Sekarang kalau Anda pergi ke kasir dan bayar pakai Bitcoin, andaikan legal, itu kasir mau berapa lama antrinya ke belakang? Kalau menggunakan teknologi blockchain Bitcoin, 10 menit nunggu loh. Itu antrian udah bisa nyampe Gelora Bung Karno tuh gitu ya. Jadi itulah yang mau diselesaikan dengan konsep si XRP dengan Ripple Labs.
Dan ada potensi penghematan biaya karena XRP memiliki biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Berarti dalam beberapa kasus biaya untuk mentransfer XRP dari satu ke tempat yang lain juga jauh lebih murah dibandingkan metode pembayaran tradisional. Itu yang dia janjikan. Lalu juga ada dukungan dari perusahaan besar. Nanti perusahaan besar apa kita coba bahas. Lalu adanya potensi ya kenaikan nilai ya. Terbukti bahwa pada saat kemarin memenangkan lawsuit-nya saja itu XRP itu naiknya dari 73%, 73,20%, 24% pada tanggal 13 Juli 2023. Ya meskipun sekarang mulai turun lagi sih gitu ya. Nah, siapa yang mendukung Ripple? Pertanyaannya. Pertama adalah lembaga keuangan. Memiliki sejumlah lembaga keuangan dan bank-bank sebagai mitra. Beberapa bank telah menggunakan teknologi Ripple untuk menguji transfer uang lintas perbatasan. Nah, kalau open-minded, dia bisa seperti ini. Contohnya, grup di Jepang, SBI kalau tidak salah namanya, itu sudah mencoba. Lalu di Spanyol ada, namanya lupa. Amerika Serikat juga ada. Tapi ya ini dia. Kalau masalah utama kita di Indonesia secara lembaga keuangan dan menggunakan transaksi seperti ini masih menjadi panjang kalau penggunaan mata uangnya menggunakan XRP. Karena apa? Menerima dan membayar di dalam Indonesia harus ada menggunakan rupiah, seperti itu. Lalu ada lagi MoneyGram. MoneyGram saya juga tahu, MoneyGram adalah salah satu penyedia layanan transfer uang yang juga cukup terkenal. Mungkin kalau hari ini anak zaman now taunya Wise gitu ya. Dimana Ripple ini sudah bekerja sama dengan MoneyGram beberapa tahun yang lalu. Dan ini juga mendukung efisiensi yang terjadi untuk transaksi di MoneyGram itu sendiri. Dan kalau tidak salah, Google juga menjadi salah satu investor dalam pengembangan si Ripple Labs ini. Ini juga menjadi salah satu hints ketika kita melihat sepertinya Android dan juga Google agak sedikit adem-adem aja, ternyata pada beberapa perusahaan yang ada di bawah Google juga mulai mencoba untuk funding pada teknologi-teknologi berbasis blockchain seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bertanya gini, oke Ryan, tadi kan kita sudah lihat bahwa Ripple itu tidak masuk ke dalam proof of work. Berarti Ripple kenapa tetap dilegalize oleh SEC dan juga memenangkan lawsuit dan tidak termasuk sebagai bagian dari sekuritisasi seperti BNB, seperti Binance.US dan lain sebagainya yang diblokir? Ya, oke. Ripple itu menggunakan yang disebut dengan XRP Ledger gitu ya. Dia biasa dikenal dengan XRPL gitu ya, untuk melakukan verifikasi transaksi, di mana dia memiliki metode konsensus. Jadi Anda harus tahu ya bahwa desentralisasi pencatatan pada blockchain itu sebenarnya itu seperti orang voting gitu ya. Berarti kalau orang menyatakan bahwa itu bisa masuk dan dicatat, berarti sah dan tidak bisa disangkal lagi. Di sini saya tahu yang belum pernah belajar blockchain, bahasa-bahasa begini terasa apaan sih, ngada-ngada banget ada orang yang bisa validasi transaksi. Tapi that's true, itulah yang namanya desentralisasi. Sama Anda berpikir bahwa kok ada ya orang mau membagikan ilmunya dengan yang namanya open source, tapi itu terjadi hari ini loh. Banyak orang yang dengan sukarela mengembangkan jaringan secara open source. Android itu, handphone Android yang Anda pakai itu adalah open source, sehingga bisa ada di tengah-tengah kita, pengembangannya begitu cepat seperti itu. Nah, jadi XRP ini bergantung pada XRPL ya, menggunakan konsensus berbasis protokolnya Ripple sendiri. Nah, disebut nih kata kuncinya adalah konsensus algorithm. Nah, atas dasar inilah dia itu dinyatakan bahwa barang siapa melihat ini bagus, dia itu bisa join untuk seperti mining. Dengan apa? Dengan dia menyetorkan beberapa hal-hal yang dipersyaratkan oleh si Ripple itu sendiri. Jadi buat Anda yang ingin menjadi bagian dari konsensus daripada Ripple ini juga bisa. Untuk menjadi bagian dari konsensus algoritma itu juga bisa. Syaratnya contohnya ya di XRP Ledger ini. Satu, Anda punya server yang aktif. Lalu perangkat lunak yang sesuai dengan protokol tersebut. Ada koneksi internet yang stabil, adanya keamanan yang dipersyaratkan, adanya kompatibel dengan versi yang terbaru secara model protokol, ada juga keaktifan dalam Anda berpartisipasi, dan tentunya Anda harus kerjasama dan sepakat. Jadi tidak seperti Bitcoin yang memang siapapun bisa join, ada aturan-aturan tertentu untuk Anda bisa menjadi voters lah boleh dibilang dalam XRPL ini.
Jadi memang tidak proof of work seperti yang dimaksud daripada blockchain-nya Bitcoin, tapi di sini tetap juga ada yang namanya metode konsensus yang disebut konsensus algoritma dari XRPL ini sendiri. Jadi itulah yang menyebabkan alasan bahwa dia tidak menggunakan metode staking. Yang lagi dipermasalahkan pada saat ini adalah staking pada proof of stake-nya cryptocurrency. Makanya semua yang proof of stake itu disikat SEC. Karena apa? Karena SEC mengambil konsep bahwa sekuritisasi yang dimaksud adalah bila saya secara pasif bisa mendapatkan uang keuntungan, datangnya bukan dari kerja saya, maka itu masuk sebagai sekuritisasi di sana. Disinilah yang dikejar SEC dengan menggunakan metode testingnya. Dan tentunya dengan metode seperti ini jelas-jelas tidak bisa membuat si Ripple dikenakan. Kenapa? Di sini ada sesuatu partisipasi aktif, ada koneksi internet yang harus stabil, server yang aktif dan harus jelas seperti apa persyaratan servernya, perangkat lunaknya, upgrade servernya harus sesuai. Nah, itu semua membuat, ya menurut saya loh ya, ini kan sotoy-sotoyan juga gitu ya, tidak serta-merta sama persis, tapi saya melihat oh iya benar, ini logis gitu sampai saat ini gitu. Jadi ini bukan saya merekomendasikan beli XRP ya, tapi setiap berita itu kita harus petik manfaatnya buat kita, menjadi dasar pembelajaran buat kita. Kalau nanti Anda mau pencet buy dan tidak, itu bukan hak saya. Kenapa? Kan Anda untung ataupun Anda rugi, itu kan ada keputusan Anda sendiri, bukan karena saya. Yang penting itu adalah literasi yang baik, membuat kita akan secara tidak langsung mensortir resiko akan berkurang dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Semoga selalu bermanfaat video kali ini dari saya dan semoga referensinya jadi berguna. Sekali lagi, kalau Anda ingin membeli buku yang berurutan, yang mana Anda harus baca, Anda adalah seorang pemula, saya juga masih belajar, 19 tahun saja masih belajar, maka Anda bisa tanya ke tim saya di 0852 882 6187. Saya adalah praktisi keuangan, praktisi investasi dan keuangan, sudah menulis buku sebanyak 23 judul buku, mendapatkan gelar tokoh inspiratif pasar modal, penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di 2017 lalu. Semoga apa yang menjadi semangat saya juga bisa tersampaikan untuk Anda semua. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.